Assalamualaikum, Pak Alex. Apa kau ada di rumah? Halo guys, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Samitra. Di video kali ini dan seterusnya saya akan membahas tentang hal-hal kejadian-kejadian yang sudah sedang atau akan terjadi di dunia. Bukan akan ya, kalau akan itu jatuhnya nanti kayak peramal. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kejadian-kejadian yang berhubungan dengan pizza. Pizza, pizza. Gimana ya guys penyebutannya? Nanti saya tanyakan ke Mbah Google Pizza. aja ya. Baik, kejadian-kejadian yang berhubungan dengan pizza. Mulai dari yang dramatis sampai yang nomor 3 bikin emosi. Kira-kira seperti apa kejadiannya? Mari kita bahas satu persatu. Let's go! Cerita yang pertama datang dari Amerika Sono, tepatnya di Oregon. Datang dari seorang pria berusia 48 tahun yang bernama Pak Kirk Alexander. Sebut saja Pak Alex ya. Jadi Pak Alex ini selama 10 tahun berturut-turut ini rutin melakukan pemesanan di pizza langganannya, yaitu pizza Domino. Domino Pizza, ya teman-teman pasti tahu lah ya. Dan mungkin sebagian udah pernah makan yang namanya Domino Pizza. Karena pemesanan rutin yang dilakukan setiap hari, sampai-sampai ini si manajer yang bernama Sarah Fuller nih hafal dengan Pak Alex. Karena hampir setiap hari GoFood-nya Pak Alex ini nggak pernah absen. Lalu pada suatu hari Pak Alex ini berhenti melakukan pemesanan. Pada awalnya si pegawai mengira, barangkali Pak Alex ini lagi liburan ke luar kota ya kan? Nah, tapi setelah melewati beberapa hari, kok Pak Alex ini tetap nggak melakukan pemesanan. Sang pegawai pun mulai resah, gundah, gulana, dan merasa khawatir. Dan mengadukan atas kejadian ini kepada sang manajer Bu Sarah. Kemudian Bu Sarah pun mengecek pada riwayat pemesanan customer selama beberapa hari. Dan tidak ditemukan tanda-tanda pemesanan GoFood-nya Pak Alex. Oh Pak Alex, di manakah kau berada? Apakah kau baik-baik saja Pak Alex? 11 hari pun berlalu, sang manajer Bu Sarah ini pun mulai khawatir dan merasa bahwa ada yang nggak beres nih dengan Pak Alex. Karena Pak Alex ini nggak pernah melewatkan sehari pun untuk tidak memesan pizza. Mungkinkah Pak Alex beralih ke makanan lain, beralih ke sushi mungkin? Karena Pak Alex ini udah bosen makan pizza selama 10 tahun berturut-turut. Entahlah. Para pegawai Domino sudah menganggap Pak Alex ini sebagai teman dan juga keluarga. Dan Pak Alex ini dikenal sebagai orang yang ramah dan tidak banyak bicara. Mereka juga tahu kalau Pak Alex ini nggak pernah melakukan libur panjang, apalagi sampai 11 hari. Ini terasa aneh banget. Karena merasa khawatir, Bu Sarah pun mengutus seorang karyawan yang bernama Tracy untuk mengecek keadaan Pak Alex di rumahnya. Sesampainya di rumah Pak Alex, Tracy pun langsung mengetuk rumah Pak Alex. Tuk, tuk, tuk. Assalamualaikum, Pak Alex. Apa kau ada di rumah? Apa kabarmu? Apakah kau baik-baik saja? Namun tidak ada respon sama sekali. Si Tracy pun menyadari kalau lampu di dalam rumah serta televisi itu masih menyala. Si Tracy pun kembali mengetuk pintu rumah Pak Alex. Tuk tuk tuk. Assalamualaikum, Pak Alex. Assalamualaikum, Pak Alex. Namun hasilnya tetap sama, nggak ada respon samsek alias sama sekali. Pak Alex seperti hilang di telan bumi. Merasa ada yang janggal dan nggak beres, Tracy pun menghubungi dan berdiskusi dengan sesama karyawan Domino. Dan mereka memutuskan untuk menghubungi layanan 911 dan menceritakan kejadian yang mereka alami. Tidak berselang lama, aparat polisi pun sampai dan mereka pun mencoba untuk mengetuk rumah Pak Alex. Tuk tuk tuk, Pak Alex, Pak Alex, Pak Alex. Dan hal mengejutkan pun terjadi. Terdengar suara orang minta tolong dari dalam rumah. Segera polisi pun mendobrak pintu rumah Pak Alex. Dan alangkah terkejutnya mereka menemukan Pak Alex dalam kondisi terbaring di lantai rumahnya sendiri. Segera Pak polisi pun memanggil layanan ambulans dan membawa Pak Alex ke rumah sakit. Dan ternyata Pak Alex ini terkena stroke. Dokter pun tidak bisa memastikan sudah beberapa hari Pak Alex mengalami stroke dan terbaring di lantai rumahnya. Tapi untungnya setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, Pak Alex pun pulih dan kondisinya mulai membaik. Akhirnya pun Pak Alex bisa pulang dan kembali memesan pizza serta makan gorengan. Ini sangat keren dan menginspirasi sih ya, karena kebiasaan Pak Alex yang
setiap hari tanpa melewatkan memesan pizza selama 10 tahun berturut-turut pula ya kan. Terjadi ikatan yang kuat antara Pak Alex dan karyawan Domino sehingga dapat menyelamatkan Pak Alex dari stroke yang dia alami. Good job dan respect sih buat Usara dan karyawannya. Kapun kap. Cerita yang selanjutnya atau yang kedua ini gak kalah menariknya juga nih guys. Masih seputar pizza yang datangnya dari negeri Amerika, tepatnya di Florida, Amerika Serikat. Cerita datang dari seorang ibu yang bernama Cheryl beserta ketiga anaknya yang berhasil selamat dari penyanderaan yang dilakukan oleh kekasihnya si Cheryl ini yang bernama Ethan. Ethan, bukan Edan ya, tapi Ethan, E-T-H-A-N. Ethan Nickerson. Bermula saat Pak Nick ini mengambil HP-nya Cheryl dan memaksa Cheryl agar si Nick ini ikut menjemput ketiga anaknya Cheryl pulang dari sekolah. Saat itu Cheryl tidak menyadari bahwa si Nick ini sudah membawa sebuah pisau besar. Dan sesampainya di rumah Cheryl, tiba-tiba Nick ini mengancam Cheryl dan ketiga anaknya, lalu menyandera mereka berempat. Seketika Cheryl dan anaknya ini pun berada pada situasi yang menakutkan dan mencekam. Alih-alih panik dan ketakutan, justru Bu Cheryl ini berusaha tenang dan mencari cara bagaimana dia dan ketiga anaknya bisa lolos dari penyanderaan si pacarnya yang psikopat ini. Tiba-tiba Cheryl ini pun mempunyai ide untuk melakukan pemesanan pizza yang tentunya dengan mengambil resiko meyakinkan si Nick untuk melakukan pemesanan melalui ponselnya Bu Cheryl yang tadi direbut oleh si Nick sebelum menjemput ketiga anaknya dari sekolah. Setelah melewati perdebatan sengit, akhirnya Cheryl pun berhasil meyakinkan Nick. Kemudian Nick pun memberikan ponselnya Cheryl kepadanya. Lalu segera Cheryl melakukan pemesanan pizza. Tidak lupa juga Cheryl pun mencantumkan pesan di pemesanan Pizza Hut-nya itu. Tolong bantu, hubungi layanan 911 untukku. Dan dia pun nulis pesan lain. Tolong 911. Situasi penyanderaan. Untungnya manajer Pizza Hut pun menyadari pesan minta tolong di orderan GoFood-nya Bu Cheryl. Dan dia juga mengetahui bahwa alamat pemesanan itu merupakan pelanggan yang sering memesan pizza di tempatnya. Segera ia pun menghubungi layanan 911 dan menceritakan atas kejadian tersebut. Tidak berselang lama, petugas dari 911 ini pun sampai di kediaman Bu Cheryl dan mendapati Bu Cheryl beserta salah satu anaknya ini sudah berhasil keluar dari rumahnya. Namun sayangnya dua anaknya Bu Cheryl ini masih di dalam rumah dan bersama Nick yang sedang dibawa pengaruh narkotika. Tawar-menawar pun terjadi antara Nick dan petugas 911. Sempat terjadi cekcok dan akhirnya setelah 20 menit berlalu, akhirnya petugas 911 pun berhasil meyakinkan Nick, kemudian si Nick pun mau membukakan pintu rumah. Alhasil, kedua anaknya Cheryl yang masih tertahan di rumah pun berhasil selamat, dan mereka berempat pun tidak ada yang mengalami luka-luka. Nick pun akhirnya ditahan dan didakwa dengan penyerangan bersenjata tanpa niat membunuh. Sementara itu, Bu Cheryl dan ketiga anaknya berhasil selamat berkat pemesanan pizza klasik dengan topping pepperoni. Syukurnya tidak ada yang terluka serta korban jiwa atas kejadian ini. Semoga Bu Cheryl dan ketiga anaknya bisa hidup bahagia dan Pak Nick ini kalau nanti udah bebas nggak mengganggu kehidupan Cheryl dan ketiga anaknya lagi. Amin. Yang terakhir nih yang bikin gregetan. Kita geser ke negara lain nih, di Belgia tepatnya. Datang dari seorang pria berusia 65 tahun yang bernama Pak Jean van Landegem. Sebut saja Pak Jean ya. Yang selama 10 tahun berturut-turut nih mendapatkan kiriman pizza misterius dari orang yang tidak dikenal. Dan nggak tanggung-tanggung jumlahnya pernah sampai 14 kotak dalam satu hari. Wow, pada awalnya Pak Jin mengira mungkin saja itu adalah pengiriman yang keliru dari orang yang barangkali salah memasukkan alamat atau lainnya. Tapi pada kenyataannya pengiriman misterius ini masih berjalan sampai sekarang selama 10 tahun terakhir ini. Bahkan Pak Jin ini sudah menerima pengantaran GoFood mulai dari jam 2 pagi. Dan pernah nih di bulan Januari 2019,
Pak Jin ini menerima 10 pengantar pizza yang berbeda dalam satu hari. Akibat kejadian tersebut, Pak Jin pun merasa hidupnya tidak tenang, serta susah tidur setiap harinya. Dan Pak Jin juga merasa deg-deg jantungnya saat mendengar suara motor di pinggir jalan rumahnya. Pak Jin pun hidup dalam ketakutan dan tentu saja hal itu membuat kesal. Siapa coba yang nggak kesal ya kan? Dapat kiriman pizza yang nggak dia inginkan setiap harinya. Selama 10 tahun pula ya kan? Yang tentunya itu cuma mubazir dan membuang-buang duit aja. Fakta mencengangkan lainnya yang ternyata nomor 3 bikin deg-degan. Pak Alex ini, kok Pak Alex sih? Pak Jin. Pak Jin ini ternyata tidak sendirian. Temennya yang rumahnya berjarak sekitar 15 mil dari rumah Pak Jin ini ternyata mendapatkan teror yang sama, mendapatkan kiriman pizza hampir setiap hari. Kira-kira siapakah orang yang berbaik hati namun sombong ini yang membuat kesal Pak Jin setiap harinya serta membuat hidup Pak Jin tidak tenang? Entahlah siapa dia. Yang jelas Pak Jin ini yakin bahwa pelakunya akan segera terlacak dan akhirnya tertangkap dan membuat Pak Jin hidup kembali tenang seperti biasanya. Kalau udah ketemu, tutup baik ya Pak Jin ya. Yo, siap. Kita doakan yang terbaik aja ya guys untuk Pak Jin agar kehidupannya bisa kembali normal seperti biasanya. Amin. Oke teman-teman, itulah tadi 3 cerita yang berhubungan dengan pizza. Semoga teman-teman terhibur dan gak bosen ya dengerin saya ngomong, serta teman-teman dapat wawasan baru. Jangan lupa like kalau teman-teman suka dengan video ini, tinggalkan komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. See you next video teman-teman, bye-bye. Merasa ada yang janggal dan gak beres, Tracy pun memutuskan. Segera polisi pun